pagi hari yang indah ini, kami anak-anak muda, kami dari Menara Doa, kami dari misi penginjilan, Tuhan membawa kami untuk menginjil di jalan, menginjil di pasar, karena kami tahu kehidupan jalanan dan kehidupan pasar seperti bagaimana. Justru itu hari ini Tuhan membawakan kami di tempat ini supaya kami menjadi kesaksian bahwa Tuhan juga pulihkan kami dari tempat ini. Tuhan juga mengambil kami dari jalanan. Satu hal yang sering saya katakan bahwa apa yang hari ini kamu lakukan untuk dunia, apa yang hari ini kamu bebas untuk dunia, kemabukan, pastapora, tentang dunia, itu semua sia-sia. Itu semua tidak menjamin engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Yang bisa menjamin engkau masuk dalam kerajaan surga cuma satu pribadi, Yesus Kristus Isa Al-Masih. Satu hal yang sering saya katakan, tapi sebelum saya katakan lebih lanjut, saya rindu mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Hari ini kita masih menikmati berkat Tuhan. Hari ini kita masih bisa melihat hari baru. Hari ini kita masih bisa mengembuskan nafas. Itu bukan kuasa dan kehebatan kita, tetapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita manusia hanya debu tanah. Kita manusia hanya debu tanah. Tetapi kalau hari ini engkau masih ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum saya mulai khotbah, saya rindu mari mengajak kita kembali berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya rindu kita menyanyikan satu lagu. Kita menyanyikan satu lagu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau mencari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temu di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia dariku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat setiap kasih setiamu, buat setiap kebaikanmu yang selalu terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami benar-benar yakin Tuhan bahwa hari ini kalau kami masih ada, kami masih bisa menikmati hidup ini, kami masih bisa mengembuskan nafas, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami tidak punya harta kekayaan, kami tidak punya hemas untuk membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Tetapi hanya hidup ini yang kami kembali persembahkan jadi punya penyembahan dalam hadirat-Mu Bapa. Bapa di surga, hamba berdoa taruh pasar ini ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap orang yang ada di tempat ini, mereka yang berjualan, mereka yang membeli, Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Buka hati pikiran mereka, supaya setiap firman yang hamba-Mu sampaikan di pagi hari ini dapat menjadi berkat untuk menguatkan kita semua di pagi hari ini. Bapa di surga, hamba berdoa taruh setiap kuasa yang bukan daripada-Mu, kuasa ilah-ilah, kuasa santet, kuasa ilmu sihir yang ada di tempat ini. Hamba berdoa, hamba hancurkan, patahkan hanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, biarlah otoritas Allah mau hadir di tempat ini. Biarlah ada urapan besar yang mau hadir di tempat ini, Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, dari awal pertengahan hingga
terakhirnya hamba taruh ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Satu hal yang sering saya katakan bahwa kami hadir setiap minggu. Kami hadir setiap minggu, bahkan kami hadir setiap minggu di tempat ini. Mungkin bosan-bosan melihat kami, tetapi jangan pernah bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jangan pernah bosan-bosan untuk mendengarkan Injil. Karena Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Karena Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saya dan saudara. Roma di sana berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Hari ini kalau kita mendengarkan perkataan Injil dan kita menyimpan Injil itu dalam kehidupan kita, percaya kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Apapun itu terjadi, mau sakit, penyakit, masalah, persoalan, bencana, bahkan laut sekalipun, Tuhan akan tetap melindungi kita. Amin. Amin. Mau bilang kau di tengah bahaya kan? Kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka dibuang di dalam lautan api yang menyala-nyala. Alkitab mencatat bahwa mereka dibuang itu tidak menggunakan baju anti besi sama sekali. Alkitab mencatat mereka dibuang di dalam lautan api tidak menggunakan baju anti besi atau baju anti api. Kosong sama sekali. Tetapi di situ kita lihat penyertaan Tuhan di dalam mereka bertiga. Amin. Amin. Kita lihat penyertaan Tuhan di dalam mereka bertiga. Pada saat penjaga-penjaga membawa mereka atau mereka menyaksikan mereka ada 3 orang. Tetapi pada saat mereka melihat penjaga-penjaga menyaksikan mereka terbakar di dalam api, mereka bukan menjadi 3 orang lagi, tetapi sudah menjadi 4 orang. Berarti Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Amin. Amin. Justru itu saya mau katakan kepada kita, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Hei, sekali engkau di tengah badai, sekali engkau di tengah bahaya, masalah persoalan pun, tangan Tuhan tetap menolong engkau. Amin. Tangan Tuhan tetap melindungi engkau. Cuma satu yang kita perlu berseru, yaitu Yesus Kristus di Salmasi. Kita lihat pada saat murid-murid Tuhan Yesus dengan Yesus, mereka menyeberangi Danau Galilea. Pada saat mereka menyeberangi Danau Galilea, tiba-tiba badai itu datang. Angin topan itu datang. Angin topan badai itu berbicara tentang masalah persoalan, berbicara tentang bencana, berbicara tentang sesuatu yang mau datang mengintimidasi kita. Itu berbicara angin topan. Pada saat waktu itu, murid-murid mereka semua sudah takut. Murid-murid Tuhan Yesus, kalau kita mencatat pada waktu itu mereka sudah ketakutan. Mereka berpikir bahwa hari ini saya mati dengan bencana ini, hari ini saya mati dengan badai ini, hari ini saya mati dengan topan ini. Tetapi pada saat itu mereka tidak berseru nama lain. Mereka berseru satu nama, Yesus Kristus Guru. Kami celaka, Yesus kami celaka, Yesus berdiri dan badai itu pun tenang. Amin. Justru engkau punya masalah persoalan, engkau punya sakit penyakit, engkau punya ketakutan, engkau punya kekhawatiran, panggil nama Yesus, Tuhan akan tetap menjadi penjaga dan pemelihara bagi engkau. Satu hal yang saya mau bilang, manusia kadang mengingkari, manusia kadang lalai, tetapi Tuhan tidak sama sekali lalai. Tuhan sama sekali tidak pernah mengingkari. Amin. Amin. Manusia kadang tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia menolong engkau. Hari ini meskipun engkau berbuat dosa, hari ini meskipun engkau berbuat kesalahan, tetapi kasih Tuhan tetap mengampuni engkau. Justru itu Tuhan berikan kesempatan kepada engkau untuk berbalik, bertobat cari Dia. Berbalik, bertobat, minta ampun cari Dia. Satu hal yang sering saya katakan bahwa kami anak-anak muda, kami hadir di sini bukan berarti kami orang baik-baik. No. Kami hadir di sini, kami bukan orang baik-baik. Kami hadir di sini, kami tahu narkoba itu seperti bagaimana. Kami tahu kemampuan pesta-pora pencurian itu seperti bagaimana. Kami tahu. Dan kami cuma berasal dari situ. Tetapi Tuhan pulihkan kami. Tuhan pulihkan kami. Dulu saya kecil, saya biasa dorong gerobak di pasar juga. Dan uang yang saya pakai, mendapat dari hasil kerja gerobak itu saya pakai beli iPhone. Saya pakai beli iPhone. Saya punya jalan dulu, hancur. Saya berangkat itu kapal, orang Jayapura itu saya pencuri. Saya pencuri orang putas di atas kapal. Amin. Sekarang Tuhan pakai. Saya berangkat. Orang Jayapura itu saya pencuri orang barang-barang di atas kapal. Tapi hari ini kalau Tuhan pulihkan saya, itu satu sukacita yang luar biasa dalam kehidupan saya. Haleluya. Kenapa? Karena hal yang dulu kamu lakukan, kemabukan, pesta pora, persinahan, pencurian, membawa kamu ke dalam kebinasaan. Itu sama sekali tidak menjamin engkau masuk surga. Amin. Kemabukan, pesta pora, persinahan, pencurian tidak menjamin engkau masuk dalam kerajaan surga.
Itu semua sia-sia. Justru itu 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan ayat 10 saya berkata bahwa pencuri, pemabuk, perzinaan, banci tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Amin. Satu hal yang saya mau bilang, surga dan neraka itu kekal. Mati sekali, hidup sekali. Amin. Mati sekali, hidup sekali. Jangan kamu berpikir bahwa saya mati nanti ya masih ada hidup lagi. Oh tidak, mati sekali, hidup sekali. Justru itu engkau kalau masih ada di bumi ini, pergunakan waktu dan kesempatan ini baik-baik. Satu hal yang saya mau bilang, engkau jalan, engkau punya aktivitas, mungkin engkau berpikir makan, tidur, bangun, kerja. Makan, tidur, bangun, kerja, mungkin engkau berpikir itu saya punya hidup sudah. No, tidak sama sekali. Engkau punya tubuh yang gagah, engkau yang punya yang cantik, ganteng sekarang ini satu kelak, akan tidur di kuburan, akan dimakan oleh cacing-cacing dan ulat-ulat. Haleluya. Tapi bagaimana engkau punya roh ini akan gimana? Karena manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh dan jiwa ini akan binasa dimakan oleh cacing-cacing dan ulat-ulat di tanah. Tetapi kita punya roh ini akan gimana? Ke surga atau neraka? Amin. Ke surga atau neraka itu pilihan. Saya mau kasih tahu, di surga tidak ada orang dalam. Halo? Jangan bilang kau bapak pendeta, kau bapak majelis, ya aku lagi masuk surga. No, tidak. Jangan bilang di surga sana aku takut ente, jangan di surga jadi nanti saya lagi masuk surga. Oh, tidak. Surga itu pribadi kamu dengan Tuhan. Mungkin pemerintahan dunia itu ada orang-orang dalam. Kau mau tes CPNS, ini saya punya keluarga, punya berkas. Aku anak berkas, jadi kasih temu, saya kasih temu. Itu pemerintah dunia. Tetapi pemerintahan kerajaan surga tidak ada orang dalam. Kau punya pribadi sendiri yang menjamin kau masuk surga atau tidak. Justru itu Yudas pasal 1 ayat 20 di sana berkata bahwa tetapi hai saudara-saudaraku, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Bangunlah dirimu sendiri. Surga bukan soal makan dan minum. Hari ini kau kerja sama-sama dengan kau bapak, mama, kau orang tua semua sama-sama kasih kau makan. Tetapi surga bukan kau bapak dan kau mama yang tanggung jawab. Surga kau punya pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Iman percayamu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu yang menjamin engkau masuk surga atau tidak. Kalau engkau percaya setengah-setengah, engkau akan tinggal. Tetapi orang yang percaya sungguh-sungguh, itu pada saat masa pengangkatan kedua dia sudah terangkat. Dan itu akan digenapi. Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Dia akan datang di awang-awan. Dan setiap orang-orang yang percaya akan terangkat. Tetapi orang-orang yang setengah-setengah percaya, ikut orang setengah-setengah percaya itu akan tinggal di bumi, ikut masa penderitaan setengah-setengah tahun, antikris. Saya mau kasih tahu, antikris sudah ada. New Zealand, Selandia Baru, itu mereka sudah menggunakan chip 666. New Zealand, Selandia Baru, orang sudah menggunakan chip 666. Orang masuk di mall-mall, orang masuk di toko-toko itu sudah menggunakan uang kertas lagi. Mereka sudah memasang chip di tangan. Apakah ini kebetulan? Oh, tidak kebetulan. Tetapi ini adalah cara mainnya Tuhan. Amin. Satu hal yang saya mau bilang, dari saya katakan bahwa saya punya mama lama, saya punya orang tua yang hari ini dengar saya khotbah. Tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan juluki saya datang sebagai seorang pencuri. Tuhan dia sendiri juluki bahwa dia datang seperti seorang pencuri. Dia tidak kes tahu. Dia tidak bilang, kau jaga kau punya harta, sebentar malam kamu datang pencuri. No, pencuri itu tidak pernah datang kes tahu. Pencuri datang diam-diam. Orang yang bersiap-siap berjaga-jaga. Orang-orang itu yang siap berangkat. Amin. Orang-orang itu yang siap berangkat. Justru itu saya mau bilang, jangan pernah bermain-bermain dengan keadaan yang ada ini. Kita tidak tahu 1 minggu, 2 minggu ke depan apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu 1 bulan ke depan apa yang terjadi. Dulu kita punya aktivitas di 2018. Kita punya aktivitas di 2018. Kita tidak tahu nanti 2019 dan 2019 dari corona. Amin. Sama sekali kita tidak tahu. Gimana terjadi banjir di kota Sorong, sama sekali kita tidak tahu nanti ada banjir atau tidak. Itu adalah rahasia Tuhan. Justru itu saya mau bilang bahwa biarkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Biarkan rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan perubahan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan pemulihan. Jadi biarkan rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupanmu. Percaya, jika hari ini kau ikut, biarkan Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Tuhan yang memimpin hidupmu, percaya. Meskipun engkau di tengah-tengah sakit penyakit, masalah, persoalan, bencana pun,
Tuhan tetap menolongi kau. Amin. Tapi yang bukti saya mama masih ada. Tapi yang mama di masih ada nih, dia tertolong dari banjir. Amin. Tapi yang mama di masih ada nih, dia tertolong dari banjir. Banjir sedikit lagi sudah mama bawa mama dia. Mama dibilang ini sudah putus harapan. Kalau banjir membawa-bawa sudah. Tetapi kalau mama masih ada sampai sekarang ini berarti mujizat Tuhan masih ada. Amin. Mujizat Tuhan masih ada. Setelah itu, kita jangan pernah bermain-bermain dengan segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini. Hari ini Tuhan sedang berbicara untuk bangsa-bangsa. Tuhan sedang berbicara hari-hari ini. Mungkin kita berpikir bahwa hal ini terjadi secara kebetulan. Tetapi satu hal yang saya mau bilang, hari ini Tuhan sedang berbicara bagi bangsa-bangsa. Kenapa? Kenapa hari ini Tuhan sedang berbicara bagi bangsa-bangsa? Karena hari ini banyak orang yang hidup dengan kesombongan, banyak orang yang hidup dengan mementingkan diri sendiri, banyak orang yang hidup malas tahu dengan kebenaran. Justru itu, Yesaya pasal 2 ayat 12 di sana berkata bahwa Tuhan menetapkan suatu hari untuk mengukur setiap orang yang sombong, orang yang ngaku, orang yang sombong. Amin. Amin. Tuhan menetapkan suatu hari untuk menghukum setiap orang yang congkak, orang yang ngaku, orang yang sombong. Lihat itu. Apakah ini kebetulan? No. Kemarin saya ikut perkembangan di berita, ada terjadi ledakan di Libanon. Ada terjadi ledakan besar di Libanon. Nanti buka di berita, atau di berita itu ada studi keluar. Terjadi ledakan besar di Libanon. Itu tuh saya lihat dia punya ledakan itu sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Wow. Itu sekitar 1 kilometer dia punya jarak yang babat itu. Terjadi ledakan di Libanon itu. Mungkin kita berpikir bahwa ini terjadi secara kebetulan. Tapi satu hal yang saya mau bilang, ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi Tuhan sedang berbicara bagi bangsa-bangsa. Stop. Ini rekam. Kenapa hari ini suara Tuhan berbicara lewat bencana? Tuhan berbicara lewat tsunami, Tuhan berbicara lewat gempa bumi, Tuhan berbicara lewat banjir. Karena itu adalah suara Tuhan. Justru itu kalau hari ini Tuhan pakai kami untuk sampaikan firman Tuhan, untuk sampaikan Injil ini, engkau dengar dan engkau mau selamatkan. Kita tidak bisa menunggu nanti Tuhan berbicara dari langit. Tidak bisa. Kenapa kita tidak bisa menunggu suara Tuhan dari langit? Karena suara Tuhan itu sangat dahsyat. Hari ini kalau Tuhan berbicara dari langit, bumi tenggelam. Karena suara Tuhan itu bagaikan derunya air bah. Suara Tuhan itu bagaikan derunya air bah. Tuhan tidak bisa berbicara dari langit kalau engkau dengar. Kalau hari ini Tuhan berbicara dari langit, bumi tenggelam. Karena suara Tuhan itu bagaikan derunya air bah. Tidak ada orang yang mampu menahan suara Tuhan. Jadi hari ini kalau terjadi bencana, terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, itu adalah suara Tuhan. Terjadi ledakan, itu adalah suara Tuhan. Satu hal yang saya mau bilang, kita jangan menuntut dengan hal ini. Kita menikmati setiap proses Tuhan, kita menikmati setiap bencana yang terjadi. Karena di balik setiap bencana yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi. Amin. Amin. Ada pemulihan yang terjadi hari-hari ini. Orang sudah mulai hidup dengan ketakutan. Tidak sembarangan. Dulu tuh malam orang jarang berdoa setiap malam, jam 9 malam jarang. Dulu jam 9 malam itu orang jarang berdoa. Tetapi sekarang tuh jalan lewat di pinggir-pinggir rumah, orang tuh punya lagu rohani di dalam setiap malam. Amin. Amin. Itu terjadi pemulihan. Jadi kita menikmati proses Tuhan, menikmati proses Tuhan. Kita jangan pernah takut, tidak boleh. Kita orang-orang percaya tidak pernah diajarkan untuk menjadi seorang penakut. Tetapi kita orang-orang percaya diajarkan untuk menjadi seorang pemberani, seorang pemenang. Seorang pemenang itu apapun yang terjadi, sakit penyakit kah, masalah kah, persoalan kah, bencana kah, dia akan tetap berdiri teguh. Karena dia tidak berdiri sendiri, dia berdiri bersama-sama dengan Allah. Amin. Dia berdiri bersama-sama dengan Allah. Itu adalah seorang pemenang. Saya akan share satu firman untuk kita semua. Biar kita dapat mengerti kemarin keadaan yang terjadi di Libanon. Mungkin kita berpikir bahwa kemarin ledakan yang terjadi di Libanon itu terjadi karena secara kebetulan. Tapi satu hal yang saya mau bilang tidak ada yang kebetulan. Mari kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 29. Mazmur 29 ayat 5. Di aplikasi itu boleh. Kita lihat Mazmur pasal 29 supaya kita dapat mengerti kemarin sesuatu yang terjadi di Libanon. Terjadi ledakan besar yang terjadi di Libanon. Kita mungkin berpikir bahwa itu terjadi secara kebetulan. Tapi satu hal yang saya mau bilang, tidak ada yang kebetulan. Firman sudah menulis hal itu duluan. Ya, amin. 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 Mari kita lihat Mazmur pasal 29 ayat yang kelima. Mazmur pasal 29 ayat yang kelima di sini dia berkata begini. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon.
Amin. Amin. Firman Tuhan sendiri mencatat bahwa Tuhan menumbangkan pohon aras di Lebanon. Kemarin terjadi ledakan besar di Lebanon. Apa itu kebetulan? No, tidak. Tetapi firman Tuhan sudah mencatat hal itu. Bahwa Tuhan akan menumbangkan pohon aras di Lebanon. Berbicara pohon aras itu berbicara pohon yang dikutuk oleh Tuhan. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus mereka berjalan, tiba-tiba Tuhan mau mengambil buah dari pohon ara itu. Tetapi pohon itu sama sekali tidak menghasilkan buah. Lalu Tuhan mengutuk pohon itu dan pohon itu begini, dan dia akan mati. Berbicara pohon ara itu pohon yang sama sekali tidak menghasilkan buah. Satu hal yang saya mau bilang, Lebanon itu sama sekali tidak menghasilkan buah-buah kebaikan. Amin. Lebanon tidak sama sekali menghasilkan buah-buah kebaikan, tetapi mereka sedang menghasilkan buah-buah kejahatan. Mereka sedang merancangkan kejahatan. Haleluya. Kenapa? Menurut berita yang kemarin saya dengar itu, terjadi ledakan yang terjadi di Lebanon itu terjadi di salah satu gudang kimia. Gudang kimia, mereka sedang rakit-rakit bom. Mereka sedang rakit-rakit rudal. Mereka sedang rakit-rakit sesuatu untuk berperang. Ledakan yang kemarin terjadi di salah satu gudang kimia yang mereka rakit-rakit bom. Apakah ini mereka sedang menciptakan kedamaian? No, tidak. Justru itu Tuhan Bapa. Amin. Justru itu Tuhan Bapa. Satu hal yang saya mau bilang, itu adalah teguran bagi bangsa-bangsa, tetapi teguran bagi dirimu sendiri juga. Apakah hari ini saya sedang menghasilkan buah kebaikan atau tidak? Amin. 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 Apakah hari ini saya sedang menghasilkan buah kebaikan atau tidak? Itu teguran bagi bangsa-bangsa. Pohon ara yang sama sekali tidak menghasilkan buah. Dan apakah hari ini engkau sedang menghasilkan buah kebaikan atau tidak? Buah boro itu, kasih sukacita, damai sejahtera. Amin. Amin. Apakah engkau sedang menghasilkan buah itu atau tidak? Kalau engkau sama sekali tidak menghasilkan buah, percaya Tuhan akan menumpahkan engkau. Dan murka Tuhan turun atas kamu. Seperti itu. Mari. Kita jangan melihat lagi. Melihat sesuatu yang lalu-lalu lagi. Dan mari kita fokuskan, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan sedang berbicara. Tuhan sedang berbicara lewat alam. Hari ini Tuhan sedang berbicara untuk kita lewat alam. Jadi kita jangan coba-coba bermain dengan segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini. Kita tidak tahu satu minggu, kita tidak tahu satu bulan, kita tidak tahu 1 tahun ke depan apa yang terjadi lagi. Karena itu semua ada di dalam rahasia Tuhan. Amin. Amin. Itu semua di dalam rahasia Tuhan. Tetapi kalau orang-orang yang berhubungan dengan Tuhan, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah memberitahukan kepada mereka. Amin. Sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah memberitahukan hal itu untuk mereka. Justru itu, pada saat Nuh, sebelum air bah itu turun, murka itu turun, Tuhan berkata kepada Nuh untuk bangun perahu di tengah hutan. Orang-orang bilang dia orang gila. Orang-orang bilang dia orang yang sudah stres, masa bangun perahu di tengah-tengah hutan. Orang-orang bilang dia orang gila. Tetapi itu karena sesuatu mau terjadi, Tuhan sudah sampaikan dulu kepada orang-orang percaya. Amin. Amin. Pada saat Nuh selesai bikin batra, air bah mulai turun dan orang-orang mulai berseru minta tolong, sudah terlambat. Justru itu, hari ini kalau kami berteriak keselamatan untuk engkau, segeralah bertobat. Sebelum bencana itu datang, engkau berteriak. Nanti bencana itu datang baru bilang Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nanti tsunami dari laut baru bilang Tuhan tolong, baru taruh lari ke gunung. Dari tempat keselamatan. Amin. Amin. Itu. Jadi jangan pernah bermain-main. Satu hal yang kemarin saya sampaikan bahwa BMKG mereka prediksi, tetapi ini juga satu set dengan penglihatan dari hamba-hamba Tuhan, penglihatan dari pendoa. Itu mereka dapat penglihatan tuh tentang air yang naik di Papua. Mereka dapat penglihatan tuh hampir pendoa di Papua dan Papua Barat, itu mereka dapat penglihatan tentang air naik. Ada air naik sampai batas leher. Ada yang lihat pulau-pulau tenggelam. Itu penglihatan yang mereka dapat lihat hari-hari ini. Dan kalau kita kembali sedikit ke berita, nanti kita lihat di sini saya tidak takuti saudara. Tidak. Karena orang-orang percaya tidak pernah takut. Amin. Amin. Orang-orang percaya tidak pernah bimbang, orang-orang percaya tidak pernah ragu. Karena percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat bagi mereka. Amin. Jadi, nanti kalau kita buka di internet, kita lihat itu ada BMKG. BMKG itu mereka prediksi bahwa ada patahan terbesar yang terjadi di Papua. Itu sesar, patahan sesar Papua. Itu patahan itu dia lari dari laut Banda. Lari dari Halmahera, Laut Banda itu sampai di Laut Makbon, sampai di Manokwari.
Itu patahan terbesar itu. Dan itu kalau terjadi gempa bumi sedikit, patahan itu terjadi dan kita kota Sorong akan mendapatkan tsunami nomor 1 di dunia. Satu hal yang saya mau bilang, ini bukan soal hal bermain. Kenapa hari ini BMKG sudah tanam jalur-jalur evakuasi? Di pulau-pulau dorong sudah tanam jalur-jalur evakuasi. Bahkan di jalan di Kampung Baru sana dorong sudah tanam jalur-jalur evakuasi untuk jalur-jalur evakuasi untuk memutar lari. Kenapa sampai tanam jalur evakuasi? Karena ada sesuatu yang mau terjadi. Amin. Amin. Tidak sembarangan tanam jalur evakuasi. Tidak sembarangan. Tetapi alasan tanam jalur evakuasi karena ada sesuatu yang mau terjadi. Satu hal yang saya mau bilang, jangan pernah bermain-main dengan nubuatan. Karena nubuatan adalah perkataan Tuhan sendiri. Amin. Amin. Karena nubuatan adalah perkataan Tuhan sendiri. Tetapi saya yakin percaya bahwa satu hal yang sering saya katakan, saya kalau mati kena bencana saya siap. Amin. Saya kalau mati kena bencana saya siap. Kenapa? Karena kalau saya mati, saya punya tempat sudah ada. Tetapi bagaimana dengan engkau yang hari ini masih hidup dengan dosa? Bagaimana dengan engkau yang hari ini masih hidup dengan kemabukan, pestapora, persinahan? Apakah engkau mati punya tempat ada atau tidak? Jangan mas hari-hari terakhirmu mati baru bataria, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tidak boleh. Tuhan masih berikan kesempatan untuk engkau. Pergunakan kesempatan ini sebelum terlambat. Pergunakan kesempatan ini sebelum terlambat. Dan satu hal lagi yang saya mau katakan kepada kita, bahwa engkau hari ada, engkau hari ini masih ada, engkau hari ini masih menikmati hidup ini, engkau masih melakukan aktivitas hari ini. Jangan bilang ini engkau punya kehebatan dan kekuatan. Jangan bilang ini engkau punya kerja keras. No. Bukan engkau punya kerja keras, bukan engkau punya kekuatan, bukan engkau punya kehebatan. Tetapi di atas tanah ini banyak orang-orang percaya, banyak pendoa-pendoa, banyak orang-orang percaya yang berdoa menangis, minta pertolongan dari Tuhan. Jadi jangan bilang kau punya kehebatan. Justru itu Yeskel di sana berkata bahwa Tuhan mengambil seseorang untuk menjadi penjaga di atas dia pun negeri. Hari ini Tuhan sedang taruh anak-anak muda, Tuhan sedang taruh orang-orang percaya, Tuhan sedang taruh pendoa-pendoa untuk berdoa menangis, minta pertolongan dari Tuhan. Mereka minta belas kasih dari Tuhan. Hari ini engkau enak buat dosa saja, buat dosa. Tetapi engkau tidak sadar bahwa orang akan berdoa menangis supaya engkau diselamatkan. Kita lihat pada saat Musa mau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Mereka sementara dalam perjalanan di padang gurun. Di padang gurun sana tiba-tiba Tuhan sudah murka atas itu bangsa Israel, atas bangsa itu. Karena mereka sudah sembah berhala, mereka sudah buat kejahatan, mereka sudah hidup dengan hawa nafsu daging, mereka melakukan perzinahan. Tuhan sudah muak atas mereka. Pada saat waktu itu Tuhan berkata kepada Musa, saya mau menghukum bangsa ini, saya menggunakan mereka karena mereka tidak mentaati sama saya. Tetapi di situ Musa mau bertawar menawar dengan Tuhan. Musa bilang begini, jika hari ini engkau menghukum bangsa ini, lebih baik engkau menghapus namamu untuk kehidupan. Lebih baik engkau menghapus namamu untuk kehidupan. Setelah itu hari ini Tuhan telah memutuskan, tetapi ada orang-orang percaya dan berdoa bertawar menawar dengan Tuhan. Banyak orang-orang percaya yang berdoa bertawar menawar dengan Tuhan. Mereka tahu hukum belas kasih itu. Mereka minta perkenanan dari Tuhan, mereka minta belas kasih dari Tuhan supaya engkau diselamatkan. Satu hal yang saya mau bilang, kita Papua, kita ada nih karena cuma satu modal, orang-orang percaya itu saja. Kita satu modal itu cuma orang-orang beriman, orang-orang percaya. Kita saya bilang bahwa ada hal yang bertawar menawar dengan Tuhan itu. Di situ Tuhan bilang, jika engkau mendapatkan 10 orang percaya di atas negeri itu, di atas tanah itu, aku akan menyelamatkan tempat itu. Jadi saya bilang bahwa Papua ini lebih daripada 10 jiwa orang percaya. Amin. Papua ini lebih daripada 10 jiwa orang percaya. Itu jadi satu alasan. Itu yang Tuhan masih menjaga, melindungi kita punya negeri tanah ini. Kalau tak ada Tuhan sudah musnahkan semua. Kenapa Tuhan tidak jadikan gempa bumi, Tuhan tidak jadikan tsunami itu terjadi di Papua saja? Kenapa Tuhan tidak jadikan itu terjadi di sini? Tuhan tidak terjadi tanahnya, terjadi di luar negeri semua. Kenapa? Kita perlu bersyukur hal ini. Kita lihat di Ecuador itu mayat-mayat tinggal seperti kotoran di tengah jalan. Kemarin terjadi tsunami di Palu. Bayangkan orang-orang mati banyak. Terjadi banjir padang di Sulawesi. Orang-orang mati banyak. Papua saja. Amin. Dan kalau engkau masih menikmati keselamatan di atas tanah ini karena di atas tanah ini banyak orang-orang percaya. Amin. Karena di atas tanah ini banyak orang-orang pendoa.
orang terima. Amin. Amin. Satu hal yang buat saya sukacita kemarin. Satu hal yang buat saya sukacita dengan perkataan atau perkataan saya di status. Saya bermain di Facebook. Saya di status itu ada orang kasih naik status. Itu membuat saya sukacita. Orang kasih naik status begini berkata begini. Di Jakarta itu orang pakai masker karena ada takut corona. Tetapi di Papua orang pakai masker karena ada takut polisi. Amin. Amin. Kasih naik status dan di Jakarta tuh orang pakai masker karena takut corona. Di Papua dan pakai masker karena takut polisi. Hari ini kalau mau ngomong ntar pakai masker karena bukan jualan. Amin. Itu membuat satu alasan bahwa saya percaya bahwa orang Papua punya iman sangat besar. Amin. 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 Itu saya percaya. Gestur itu Presiden Indonesia Gus Dur. Dia berkata, aku tidak takut kepada orang, aku tidak takut kepada orang Papua, tetapi aku takut kepada doa orang Papua. Amin. Karena doa orang Papua sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Itu. Gestur itu. Engkau ada itu mas menikmati hidup ini dengan engkau yang kehebasan kekuatan roh. Tetapi banyak kedua banyak hamba Tuhan, banyak orang-orang percaya berdoa menangis, minta penyelamatan, minta perkenanan Tuhan, minta belas kasih dari Tuhan supaya kita punya negeri tanah yang diselamatkan. Orang-orang percaya. Dan satu hal yang sering saya selidiki selama saya hidup besar di atas tanah ini, selama saya hidup besar, saya dididik, saya besar sama-sama dengan keluarga di tempat ini. Itu satu hal yang saya selidiki itu bahwa satu hal yang spesial bagi orang Papua itu yaitu mempunyai kasih yang sangat besar. Amin. Satu hal yang saya lihat dari orang Papua itu mempunyai kasih yang sangat besar. Kasih itu. Kenapa? Kasih yang dimiliki sama Kristus itu. Kasih yang dimiliki sama orang Papua. Amin. Kenapa kita itu jadi satu alasan kenapa hari ini Tuhan masih melindungi kita, menjaga kita karena kasih juga itu menjadi satu kekuatan kita sehingga Tuhan menyelamatkan kita. Kasih itu. Nanti baca di Korintus. Di sana Korintus pasal 13 berkata bahwa meskipun engkau punya karunia untuk bernubuat, meskipun engkau karunia untuk menyembuhkan orang, meskipun engkau karunia untuk berbahasa roh, tapi kalau tidak mempunyai kasih semua sia-sia. Amin. Kalau tidak mempunyai kasih semua sia-sia. Tetapi kasih jadi satu alasan. Sehingga kita masih menikmati berkat Tuhan sampai sekarang ini. Amin. Amin. Satu hal yang saya mau bilang, kasih yang dimiliki sama Kristus itu kasih yang dimiliki sama orang Papua. Tuhan kita itu kaya, Tuhan kita itu kaya, tapi dia rela turun jadi miskin. Amin. Dia dihina, dicaci, dicambuk, dimaki, diludah, bahkan dia mati. Tuhan kita itu kaya. Papua ini kaya, tidur di atas semak, gerang di atas minyak. Tetapi kita tidak menikmati itu. Kita terus jalan-jalan di pinggir pasar. Amin. Kita tidak menikmati itu. Kita tetap kembali turun menikmati kita berjalan di kebun. Padahal kita tidur berenang di atas minyak, wow. Tidur di atas semak, berenang di atas minyak. Ingat, Papua ini tanah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Di Jawa sana tumbuhan-tumbuhan biji-bijian belum tentu bertumbuh, tetapi di Papua tumbuh biji-bijian sembarangan saja yang bertumbuh. Karena Papua ini tanah yang paling subur. Amin. Orang buang-buang jaring di laut, hasil laut tidak pernah habis-habis. Amin. Orang pokoknya ada tebang ini, kebun-kebun kayak ini sampai begini tetap tanaman masih tak bertumbuh. Amin. Jadi itu. Papua ini tanah yang diberkati oleh Tuhan. Dan satu hal yang saya mau bilang, orang yang hidup yang di tanah ini Tuhan akan bawa semua. Tuhan akan bawa semua. Hari ini saya ada kala itu saya emosi. Saya emosi karena begini. Ini adalah tanggung jawab pemerintahan. Kenapa mereka biarkan anak-anak kecil duduk iPhone, duduk miras di pinggir jalan, mereka terlantar? Kenapa mereka tidak bangun sesuatu yayasan untuk tampung mereka? Mereka ini adalah generasi penerus. Kenapa biarkan mereka terlantar di jalan-jalan? Kenapa biarkan mereka terlantar di jalan-jalan dengan kemabukan pesta pora dengan iPhone? Anak-anak kami ini satu kali menangis. Tuhan, kenapa Tuhan tidak buat satu perubahan? Kenapa Tuhan tidak membuat satu pemulihan yang terjadi atas kita punya tanah ini? Kenapa Tuhan tidak menjamah itu pemerintah Dora? Satu hal yang saya mau bilang, hari ini banyak orang yang berkata begini. Hari ini banyak orang yang berkata begini, pemerintah adalah wakil Allah. Kita harus tutup dan patuhi pemerintah. Saya mau bilang omong kosong. Dora pakai firman itu untuk menutup hidup punya kemusukan. Padahal Dora korupsi, makan uang rakyat. Amin. Amin. Jangan pakai firman itu untuk menutup kemusuhan, jangan. Bila pemerintah adalah wakil Allah, kita harus tunduk dan hargai pemerintah.
Jangan mama, tidak boleh. Ada apa? Ikut laporan-laporan alam. Amin. Tadi sih banyak apa di saat rumah. Mabuk saya mau pergi bayangin sebelah Tuhan. Saya bilang hati Tuhan. Saya berdoa dengan sebelah Tuhan, hancurkan mereka, hancurkan kuasa-kuasa jahat apa di dorang. Saya berpikir kok sama pelayanan baru tiba-tiba nih, dong pencuri tuh. Mabuk banyak apa Tuhan, buat tadi nih. Saya berdiri saya angkat hati tuh Tuhan, saya bilang tiba-tiba begini, saya bilang hati yang kecil bilang kata keluar sudah lah ingin dorang bicara dorang tentang firman Tuhan jangan dong mabuk gitu kan dong sudah hancurkan dong baik Allah tuh lihat Tuhan dong berdiri hancur. Jadi Tuhan ingin kan saya keluar untuk sampai modalnya tiba-tiba begini dong. Itu dia bahaya sekali. Berarti itu ibu sudah bawa daun pergi saja sampai kita minjem. Beda bupati, Boken juga yang pernah mati di atas perempuan itu. Ya. Mati gara-gara itu. Mabuk sampai siu dari malam itu sampai pagi. Kalau punya istri anak-anak ada, tapi pergi ke Jakarta sana mati di atas perempuan. Amin. Jadi itu, jangan pernah bermain-bermain. Ingat, Papua tadi dibaca dari Tuhan.